Jadi visi itu kan satu sudut pandang ya. Jadi setiap jangan organisasi, kita aja hidup harus punya visi. Jadi itu sebagai guideline ya, guideline dalam melakukan aktivitas apa, misinya, visinya. Makanya waktu itu bisa kan membangun kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah. Jadi ada 3 komponen yang dibawanya ke kota jasa, potensinya masyarakat madani, pelakunya adalah pemerintahan amanah. Karena tanpa masyarakat madani yang betul-betul mengerti hak dan kewajibannya juga percuma. Makanya perlu ditanamkan. Apa hak Anda, apa kewajiban Anda kan itu. Itu. Nah, jadi artinya visi dan misi itu sangat perlu untuk memberikan satu tekanan dan satu arahan pada kita bagaimana kita akan berbuat. Kita tahu apa yang akan diperbuat, konsekuensinya apa, dan apa yang harus kita lakukan. Dari visi itu kita turun ada 4 prioritas. 4 prioritas. Kita menangkap ada prioritas yang harus dikerjakan. Jadi dari sekian masalah, banyak lah itu masalah itu, tapi ada 4 yang prioritas. Pertama itu transportasi, kedua PKL, ketiga kebersihan, 4 kemiskinan. Yang 3 itu adalah ciri sebuah kota. Transportasi, PKL, kebersihan. Di kota dimanapun di dunia pasti menghadapi 3 itu. Nah, kenapa kemiskinan? Karena kita kan walaupun bukan underdeveloped tapi masih developing country. Jadi yang sedang tumbuh, sedang berkembang. Jadi pasti menghadapi itu. Ada kesenjangan. Nah, bicara PKL, ya kita tidak hitam putih. Tapi gini, yang penting tidak mengganggu, tidak mengokupasi kepada kepentingan yang lainnya. Tidak memacetkan jalan misalnya. Nah, sepanjang mobil lewat, ya udahlah. Mobil lewat di jalannya. Ini kan di trotoar. Waktu itu seperti itu, mindsetnya. Jadi tidak penggusuran. Malah kalau ada satu event penggusuran yang berdampak ke itu, saya minta pada lurah dicatat kalau ada warganya miskin karena penggusuran, lapor. Saya selama itu bisa menolak orang berteriak-teriak tentang kemiskinan. Di daerah mana ada miskin? Ada orang baru, ya, saya lebih tahu. Yang miskin tidak pernah teriak-teriak. Sampai hari ini. Yang teriak bukan miskin. Broker kemiskinannya. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada filosofi Kota Bogor, Dinuki Wari Ngancik Ngebihari, sejarahnya seperti itu bukan hanya semboyan di mulut. Ini yang kadang tidak dipahami oleh para pemegang amanah itu. Saya ini menjadi wali kota, itu mengambil estafet dari para pendahulu. Dari Pak Ahmad Sam, Pak Sobana, Pak Muhammad, Pak Suratan, terus. Mana yang belum selesai? Itu yang kita selesaikan. Pertama dari infrastruktur. Jalan sempit dilebarkan, ditambah. Karena kan kita tidak seimbang antara pertumbuhan kendaraan dan penambahan jalan. Di kota selalu begitu, kejar-kejarannya. Pertumbuhan kendaraan dengan pertamanya tidak seimbang, sehingga terjadi kemacetan. Jadi, kalau macet ada satu yang salah pasti. Kalau tidak seimbang itu, atau traffic engineering-nya kan. Nah, makanya waktu itu kita bagaimana perbaiki infrastruktur dulu. Dilebarkan, ditingkatkan kualitasnya, ditambah. Sehingga nanti baru ujung-ujung ada rerouting. Merubah rute. Sesuai dengan yang ada. Ya tidak ujung-ujung, tidak bisa jumping. Kalau tiba jumping ada perubahan rute, jalannya belum siap, masa mau ke kamu kan itu. Nah itu contoh. Jadi untuk itu pun perlu bertahap. Jadi mungkin tidak selesai zaman saya. Karena itu menyelesaikan PR yang lalu. PR kita lalu tidak selesai itu, kita lanjutkan. Dan tidak mungkin selesai zaman saya dengan 2 periode. Harus ada kelanjutannya kan begitu. Ya jangan malu. Karena itulah arti dari sebuah kontinuitas. Yang lebih penting adalah mindset. Itu yang saya menentukan. Karena mindset akan merubah sikap dan perilaku. Mindset itu yang kita kembangkan. Mindset baik itu di lingkungan staf, tidak terkungkung dalam sebuah dogma, dalam sebuah instruksi yang mati, tapi berkembang sesuai dengan pola pemikiran dan ilmu yang berkembang, sehingga staf itu tidak kaku.
Nah, jadi kembali ke tadi, ada yang fisik, ada yang non fisik. Sebuah lonjakan perubahan itu. Dengan nyamannya komunikasi antara masyarakat, antar masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayanan, itu kan sebuah perubahan yang cukup juga bisa memberi dampak kepada dukungan kepada program berikutnya. Beberapa yang perlu kita semua pahami bahwa kita ini hidup kan sementara. Jadi jangan kita merasa atau mempunyai kelebihan yang lain. Bahwa kita ini semuanya ditakdirkan, dilahirkan sama. Hanya posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda itu juga mempunyai konsekuensi. Menjadi pedagang punya konsekuensi. Kalau dia tidak jujur, tidak pandai juga itu ada ancamannya. Menjadi birokrat yang melayani masyarakat banyak sekali konsekuensinya. Karena dia tugasnya melayani. Bayangkan, dulu saya sering baca bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana Salman Al-Farisi, dan semuanya sahabat. Karena rujukan kita itu kalau mengaku Muslim, itu kepada sahabat. Generasi terbaik umatnya sahabat. Sahabat, tabiin itu. Kesana rujukannya, bukan kepada yang lain. Kita menjadi wali kota, bupati, apa namanya. Lihatlah para khalifah itu, gubernur dulu. Bagaimana hebatnya mereka. Tidak mempunyai yang lain-lain, tapi membangun karakter, akhlak. Apa sih yang menjadi role of the game hidup kita itu? Sebagai masyarakat harus bagaimana? Sebagai pemimpin bagaimana? Yang pasti bahwa kita jangan terjebak kepada hal-hal yang manipulatif yang terjadi.